Menomaniacs, Mega masih ada di kawasan Grand Permata Sepata nih. Kalau di episode sebelumnya kita udah mereview satu rumah secondary yang berada di Jalan Anggur 3. Kali ini kita akan mereview satu rumah lagi yang berada di Jalan Anggur 1. Untuk para Menomaniacs, terus ikutin keseruan kita ya. Nah, Menomaniacs, sekarang kita masih ada di RT 7, hanya bedanya kita sekarang ada di Jalan Anggur 1 dan tepatnya di blok J17. Yuk kita lihat ke dalam kondisi rumahnya seperti apa. Nah, ini dia tampak depannya. Meskipun bukan rumah baru, tapi ada potensi yang gede banget di sini. Lokasinya juga dekat dengan lapangan futsal. Cocok buat kamu yang suka olahraga. Di sini ada teras yang menghadap langsung ke Fasum. Bayangin deh, kalian bisa santai sore sambil lihat orang main futsal. Keren kan? Selanjutnya, kita masuk ke ruang tamu yang cukup luas ini. Dan kondisinya juga terlihat masih baik. Tinggal dipercantik sedikit supaya lebih estetik. Dan pastinya jadi lebih nyaman. Ini kamar pertamanya. Hal yang menarik dari kamar pertama, ada kamar mandi di dalamnya. Cocok untuk kamu yang butuh privacy. Ya, meskipun butuh beberapa perbaikan di bagian dinding, beranjak ke kamar kedua. Percaya deh, setelah direnovasi, ruangan ini pasti cozy banget. Dapur ini sudah siap menampung ide-ide memasakmu. Yuk kita berkreasi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Halo Menomaniacs, sekarang kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Muji nih. Kan kita sudah bahas rumah pertama nih yang ada di blok AC. Nah sekarang kita mau bahas rumah yang kedua bareng Mas Muji terkait fasilitas, kondisi lingkungan sekitar. Kalau Menomaniacs pengen tahu, tonton episode yang sebelumnya ya. Yang kedua ini nih Mas Muji, kalau untuk dari luas bangunannya beda dong sama rumah yang sebelumnya atau sama? Sama ya. Saja memang di sana belum terlalu full direnovasi berarti ya. Yang ini belum terlalu belum full direnovasi ya. Menurut Mas Muji sendiri apa nih yang perlu di touch up dari rumah kedua ini nih? Ya, jadi rumah yang kedua ini sebenarnya kan selama ini dikontrak gitu ya. Lalu dan karena yang kontrak sudah punya rumah juga di sekitar sini begitu ya, jadi kondisinya memang layak tinggal sebenarnya ya. Hanya saja memang mungkin kalau perlu pengecatan ya sekitar pengecatan saja. Touch up dikit aja ya. Tuh Menomaniacs, tadi bocoran dari Mas Mujinya, rumah yang sebelumnya itu dikontrak sama orang dan orangnya beli rumahnya di sekitar sini juga. Berarti orangnya udah pernah tinggal di sini aja, nggak ragu untuk beli rumah di daerah sini ya. Gitu. Kalau untuk luas bangunannya sendiri tadi berapa? Sama luas bangunannya itu 66 ya. Kalau rumah BTN itu 66, 11 kali 6. 11 kali 6 ya. Nah kalau untuk material berarti sama ya penggunaannya, hebel juga. Kalau untuk yang rumah kedua ini, mau buka harga berapa sih? Aku di sana buka, karena kan ini kan belum renov full gitu ya. Aku buka di angka 300-an lebih begitulah ya. Keunggulan di rumah di sana adalah depan Pasum. Pasum di sana ada lapangan besar, nah itu persis sekali di depan Pasum. Berarti kalau di depan Pasum tuh lebih enak lah ya, sirkulasi udaranya lebih leluasa lah ya untuk ditinggalin. Apalagi kalau buat Menomaniacs yang udah punya anak-anak lebih enak. Jadi anak-anak main di depan, Menomaniacsnya duduk-duduk sore di depan teras gitu, nggak perlu lagi ngikut-ngikut anaknya main ya, cukup pantau dari kejauhan, anak-anaknya anteng main.
anak-anaknya bisa seru-seruan main bareng teman-temannya, bersosialisasi, biar anak-anaknya tuh nggak jadi generasi gadget. Nah, Betul. kalau di video sebelumnya saya ada pembahasan terkait pembayaran nih. Mas Mujinya ini bisa ya bantu untuk proses KPR ya. Oke, siap. Kondisi udara, polusinya sih di sini apa dekat sama pabrik atau yang bisa mencemari lingkungan nih gitu. Gimana Mas? Ya, kalau yang rumah ini kan memang tidak jauh dari rumah yang pertama. Nah, apalagi depan Pasum. Itu kalau pagi, waduh, nyaman sekali di sana. Jadi kondisi udaranya sangat baik dan di sana tidak banjir karena memang tanah dan jalan itu sudah ada pembangunan berapa kali gitu. Jadi saya pikir oke. Tuh, yang terpenting bebas banjir, udaranya segar. Berarti kalau pagi-pagi bisa jogging, jalan pagi sambil berjemur sambil menghirup udara yang segar. Karena kita kalau udah di kota besar kayak gini agak susah ya menemukan udara yang masih segar, masih fresh. Nah, Mas Puji, di video sebelumnya nih ada hal penting nih yang saya lupa tanyain nih. Biasanya hal penting ini menjadi pertimbangan untuk ibu-ibu, kaum ibu-ibu nih, identik nggak jauh sama masak-memasak. Apakah di sini dekat sama pasar atau warung gitu? Ya, selama saya tinggal di Sepatan, saya dulu pernah tinggal di Rawalele, Jakarta begitu. Kaget juga ketika tinggal di Sepatan bahwa ini kok di sini ada pasar gede banget. Kalau apalagi terkenal dengan sayur-sayuran, waduh, sangat-sangat miring dibandingkan tempat yang lain. Ya, jangkauannya sangat dekat begitu ya, paling 10 menit juga sampai begitu ya. Bahkan di rumah-rumah di perumahan buka warung untuk sayuran gitu ya. Jadi kalau mau belanja lebih murah bisa ke pasar. Kalau belanja pengen lebih fleksibel, udah ada di dalam kompleknya ya warung yang jualan sayur gitu. Kalau untuk kuliner malam nih di sini susah nggak sih cari makanan yang cepat saji gitu? Ya, Sepatan sampai gerbang perumahan ini itu sepanjang kanan kiri full dengan kuliner. Jadi kanan kiri itu full dengan kuliner. Jadi aman sekali. Tuh, cari sayuran. Kalau yang hobi masak memasak deket. Kalau yang tim yang ya masak kalau lagi mood aja, tinggal beli aja deket. Sama kayak di rumah kesat. Apa sih yang bikin menu maniaks nggak usah ragu lagi beli rumah ini? Rumah kedua utamanya adalah satu depan Pasum dan sudah banyak sekali yang menawar dengan beraneka macam harganya. Dan tawarannya sudah ya tipis-tipis dengan harapan begitu ya. Ya tempat usaha nyaman bisa dilakukan di sana, ya. Mobilitasnya sangat baik di sana dengan jalan yang besar, terutama parkir begitu ya. Pasum juga di sana sebagai tempat parkir, tempat olahraga. Yang hobi olahraga di sana ada lapangan futsal, ada lapangan voli, ada lapangan bulu tangkis yang bisa dipergunakan secara bersama-sama begitu ya. Saya pikir oke sekali rupanya. Tuh, dengar ya Maniaks, udah ada beberapa orang yang lagi nego-nego rumah ini. Jadi jangan lama-lama lagi, kontak langsung secepatnya biar kalian bisa dapat rumah murah di daerah Sepatan yang strategis ini. Ingat loh, rumah ini fasilitasnya udah lumayan lengkap. Kondisi area sekitarnya itu sangat strategis, dan ingat seperti di video yang pertama ya, di episode yang pertama itu, area Sepatan ini akan dekat dengan PIK 2. Jadi setelah PIK 2, jangan harap kalian dapat harga murah di daerah Sepatan ini. Yuk buruan, kalau kalian mau lihat langsung kondisi rumahnya seperti apa, jangan ragu hubungin, kunjungin. Kalau udah oke, langsung lakukan pembayaran. Bye-bye, terima kasih sudah menonton. Terima kasih ya Mas Muji, udah luangin waktunya. Ya, terima kasih. Nah, Maniaks, untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar bagaimana pendapat warga tentang Grand Permata Sepatannya sendiri. Sekarang di sini saya sudah bersama Pak Johan. Pak Johan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Johan, boleh minta informasinya sedikit sih tentang kondisi dari komplek Grand Permata Sepatannya di sini. Kalau boleh tahu, Pak Johan sendiri udah berapa lama tinggal di sini? Oh, saya tinggal di sini sekitar udah 12 tahun, Bu. Oh, udah lama ya, udah 12 tahun. Nah, kalau untuk Grand Permata Sepatannya sendiri nih, lingkungan di sekitarnya bertetangganya seperti apa sih Pak? Kekompakan dari warganya seperti apa gitu?
Untuk kompakan tetangga warga Grand Permata tuh sangat bagus sekali Bu. Untuk masalah gotong royong, terus kayak masalah 17-an, kita kan selalu kompak antar tetangga tuh, kita saling membantu di sini. Oh, saling membantu ya. Jadi kalau untuk tetangganya sendiri sudah kompak ya Pak ya, udah seperti keluarga sendiri ya Iya, Pak. betul. Jadi bisa dibilang cocok juga nih untuk yang merantau ya. Iya. Nggak usah khawatir kesulitan. Ketika ada kesulitan, warga di sini tolong menolongnya udah sangat bagus ya Pak ya. Bagus sekali, Bu. Nah kalau boleh tahu Pak, biasanya kan dari setiap perumahan itu ada iuran per bulan. Iya. Kalau di sini sendiri iuran per bulannya itu berapa ya Pak? Iuran per bulannya cuma 50.000 Bu. Itu udah plus keamanan. Oh jadi 50.000 udah keamanan. Iya. Kalau sampah? Udah plus sampah Bu. Oh sudah Udah plus sampah. Iya. Untuk 50.000 Iya. masih sangat terjangkau ya Pak ya. Sangat terjangkau. Nah kalau menurut Pak Johan sendiri, infrastruktur yang ada di Komplek Grand Permata Sepatan ini seperti apa sih Pak? Infrastruktur untuk Grand Permata Sepatan ini sangat bagus sekali Bu ya. Untuk masalah got-got, masalah pembangunan tuh udah berjalan. Nah untuk dulu masalah banjirnya juga nggak banjir ya. Banjirnya cuma sedikit, cuman sekarang udah nggak banjir lagi karena saluran udah nyampe ke kalinya langsung. Oh berarti Grand Permata Sepatan ini udah bebas banjir Udah ya bebas Pak ya? banjir Bu. Jadi nggak usah diragukan lagi nih Iya, tentang lingkungan, kekeluargaannya, sudah enak ya Pak ya? Udah enak banget. Nah untuk Pak Johan sendiri, apa ada yang mau disampaikan ya untuk Manumaniacs untuk meyakinkan lagi kalau ada yang mau beli rumah di daerah Grand Permata Sepatan ini gimana sih? Untuk membeli rumah di Grand Permata Sepatan ini sangat baik sekali Bu bagi perantau yang belum mempunyai rumah, pengen daerah Grand Permata Sepatan ini. Pertama kayak aksesnya dekat jalan, kedua dekat pasar, dan juga keamanan sangat terjamin di sini Bu, karena keamanannya 24 jam. Kita ada pintu utama dan pintu kedua. Pintu kedua ditutup jam 10 malam. Jadi kita aksesnya dari pintu pertama aja. Oh jadi kalau udah lewat dari jam 10 malam kita sudah cuman satu pintu, akses aja, satu satu akses, pintu. Nah Manumaniacs, jadi nggak usah ragu lagi ya untuk beli rumah di Grand Permata Sepatan. Bukan hanya informasi dari saya saja, tapi sudah langsung informasi ini didapatkan dari warga yang sudah tinggal di sini selama 12 tahun. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk membeli rumah di Grand Permata Sepatan ini. Terima kasih ya Pak.